Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Asik-asik, matematika asik. Ya. Selamat datang anak-anak. Kali ini kita akan belajar matematika dengan saya, Bu Nida. Pada kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk kelas 8, semester 2, tingkat SLTP dan MTS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Tak lupa juga kita harus mempersiapkan alat tulisnya, yaitu buku catatan dan ballpoint ataupun pensil. Ya, langsung saja kali ini kita akan membahas materi tentang teorema Pythagoras. Nah, pada teorema Pythagoras ini ada materi tentang rumus teorema Pythagoras, kemudian triple Pythagoras, kemudian ada segitiga-segitiga khusus, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kemudian ada penerapan teorema Pythagoras. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang rumus teorema Pythagoras. Nah, yang pertama yaitu pengenalan teorema Pythagoras. Nah, ya itu gambar itu Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras pada abad pertama. Itu Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, kita lihat ini ada bangun segitiga siku-siku ya, segitiga A, B, dan C. Nah, jika melihat segitiga di samping, maka bisa dirumuskan menjadi BC kuadrat, ini sisi miring ya, BC kuadrat, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, yang dimana BC itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, untuk AB dan AC yaitu merupakan sisi tegak. Ya. Jadi Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, yaitu pada gambar ini, pada bangun ini kita misalkan dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, selanjutnya rumus teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, kita lihat ini ada bangun segitiga siku-siku A, B, C, ya kan? Dengan sisi A, B, dan C. Nah, untuk mencari sisi miring atau ini untuk mencari C ini sisi miring, kita misalkan di sini C, ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang dimana A kuadrat ini merupakan sisi tegaknya dan B juga merupakan sisi tegak dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari sisi tegaknya, yaitu kita misalkan dengan A ini ya, A kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan sisi miring ini C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, begitu juga sama dengan kita akan mencari B ini, sisi B. Nah, B kuadrat sama dengan sisi miring ya, C kuadrat ini dikurangi dengan A kuadrat. Nah, ya, untuk memudahkan kita menghafal rumus teorema Pythagoras, gini, kalau kita ingin mencari sisi miring atau C ini, itu dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan kedua sisi tegaknya, ya kan? Nah, kalau untuk mencari sisi tegaknya, yaitu kita kurangi sisi miring dikurangi dengan sisi tegaknya. Nah, ya. Nah, kemudian ada pembuktian rumus teorema Pythagoras. Nah, ya, kita lihat ini ada gambar bangun ini merupakan bangun ABCD yang merupakan bujur sangkar, ya kan? Ini bangun bujur sangkar ABCD. Nah, pada bangun ini yang di dalamnya terdapat ada 4 buah segitiga. Nah, 4 buah segitiga siku-siku. Nah, kita lihat ini di dalamnya ada bangun
segitiga siku-siku, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, dengan konstruksi bangun tersebut maka didapatkan luas PQRS. Nah, luas PQRS ini yaitu bangun persegi yang ada di dalam bangun bujur sangkar ini ya, PQRS. Nah, kemudian ditambah dengan 4 kali luas segitiga siku-siku ini. Nah, akan sama dengan luas ABCD. Nah, ini didapat. Nah, ini kita temukan ini. Nah, kita temukan B kuadrat plus A kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Jadi teorema Pythagoras tadi benar ya rumusnya, yaitu yang dimana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kedua sisi tegaknya ini. Nah, ya sampai sini paham? Ya, lanjut ya. Lanjut. Kemudian sekarang kita contoh soal. Nah, ini ada bangun segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku yang dilambangkan dengan ini, sudut ini ya. Nah, ini ada panjang sisi tegaknya yaitu ada 12 dan 15. Nah, kemudian ini sisi miring kita misalkan dengan X ya. Nah, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar berikut. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras tadi. Tadi rumus Pythagoras apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yang dimana C kuadrat itu adalah sisi miring. Nah, jika kita ingin mencari sisi miring, yaitu sama dengan A kuadrat, yang dimana A kuadrat ini sisi tegak ya. Nah, ditambah dengan B kuadrat sisi tegaknya juga. Nah, kalau di gambar ini sisi tegaknya yaitu 12 dan 15. Nah, yang akan kita cari yaitu X atau sisi miringnya, ya kan? Nah, berarti rumusnya yaitu kita tinggal substitusikan ke sini, ke C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita masukkan tadi kan sisi miringnya ini X ya, pada bangun ini X ya. Nah, jadi X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Nah, ya kita operasikan seperti biasa. Itu ketemu ini ya. Ini mohon maaf tidak jelas ya. Ini berarti kan sama dengan 144 ditambah dengan 225, yaitu sama dengan, jadi X sama dengan akar kuadrat dari 369 ya. Kalau kita sederhanakan berarti ketemu yaitu sisi miringnya atau X-nya yaitu ketemu dengan 3 akar dari 41. Nah, lanjut. Ya, kita lanjut terus ini nah, ini ada bangun segitiga siku-siku ya. Ini ada segitiga, itu sisi tegaknya X, kemudian sisi miringnya ini 13 panjangnya, kemudian ada sisi tegaknya satunya yaitu 5. Nah, ini kan yang dicari itu apa? Sisi tegaknya. Nah, tadi jika kita ingin mencari sisi tegaknya, yaitu yang dimana kuadrat dari sisi miring ini dikurangi dengan kuadrat sisi tegaknya, ya kan? Nah, berarti kita misalkan nih, kan tadi rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang dimana C itu adalah sisi miring dikurangi dengan A kuadrat, yang dimana A adalah sisi tegaknya. Nah, berarti tinggal kita substitusikan nih. Nah, ini kan pada gambar kan sisi tegak yang akan kita cari ini kita misalkan dengan X ya. Nah, langsung kita substitusikan saja ke rumus ini, ke rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sama dengan X kuadrat sama dengan 13 ya, ini ya, sisi miringnya panjangnya 13 ya. 13 kuadrat kemudian dikurangi dengan ini 5 kuadrat. Nah, ketemu ya, kita operasikan seperti biasa, kita hitung ya. Nah, ketemu X-nya sama dengan 12. Nah, ini kan. Nah, dan ya ya untuk pembahasan kali ini sampai di sini ya. Jangan lupa kalian merangkum penjelasan yang telah kita pelajari kali ini, kemudian kalian mencoba latihan soal. Ya, latihan soal yang tertera di sini. Oke. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata
saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.